Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faikur Rahman dari mahasiswa Stikom PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan membahas atau menjabarkan ringkasan materi saya dari mata kuliah Desain Berorientasi Objek yang mempunyai tema Teknik Perancangan Sistem Informasi dan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak. Baik, lanjut. Yang pertama yang saya bahas dulu adalah teknik perancangan sistem informasi. Teknik ini mempunyai tahap pengumpulan data. Pengumpulan data ini melakukan kegiatan seperti wawancara atau secara langsung atau berhadapan-hadapan itu teman-teman, face to face terhadap objek dan suatu sistem. Observasi mencari data dengan cara tujuan ke lapangan guna untuk membantu mengembangkan imajinasi sebuah sistem. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahapan menganalisa dan menyimpulkan. Berkaitan dari indikasi analisa permasalahan data, mengidentifikasi alternatif solusi permasalahan, kemungkinan diperlukan informasi, dan menyimpulkan kebutuhan keuangan. Dalam menganalisa dan mengumpulkan data, identifikasi yang penting harus dilakukan dengan menganalisis atau analisis, termasuk dalam kegiatan menganalisis hasil analisa itu sendiri. Jadi gimana ya? Kalau kita menganalisis, jangan mengindik orang lain, jadi pakai analisa itu sendiri gitu menyimpulkannya. Kemudian yang ketiga yaitu kerjasama tim. Kerjasama tim ini akan maksimal dalam menyampaikan pengumpulan data dalam hal kerja tentunya. Kemudian lanjut saja ke teknik yang keempat yaitu inspeksi hasil perancangan analisa sistem. Berkaitan dengan pemeriksaan seksama, tahap inspeksi ini mempunyai hasil analisis yang berkaitan dengan mengambil keputusan analisa lalu diimplementasikan dalam sistem final atau diimplementasikan dalam bentuk user atau klien. Jadi perancangan ini diimplementasikan dalam bentuk user keputusannya. Lalu bagian kelima yaitu teknik kelima yaitu dekomposisi. Dekomposisi ini merupakan penganalisis bagian susunan komponen terkecil dalam sebuah sistem lalu menyederhanakannya guna mempermudah desain. Jadi dalam teknik dekomposisi ini menganalisis bagian susunan yang terkecil atau komponen yang terkecil lalu menyederhanakan lagi untuk gunanya untuk mempermudah mendesainnya. Atau di sini juga ada dibutuhkan ketelitian yang radikal, jadi menyederhanakannya itu harus mempunyai kesabaran. Kemudian bagian teknik ke-6 yaitu modularitas. Modularitas ini mempunyai variasi untuk guna menciptakan atau merancang sistem sehingga model dapat digunakan dalam suatu komponen yang sama. Jadi di dalam modularitas ini
mempunyai variasi untuk menciptakan sistem untuk atau guna dapat digunakan dalam suatu komponen yang sama. Modulasi ini juga digunakan untuk menghindari indikasi kerumitan. Bisa kan itu membuat analisa itu kan rumit ya. Ini guna untuk cocok sekali dengan teknik modularitas ini. Kemudian ke teknik ketujuh yaitu coupling. Coupling ini adalah saling berkaitan dengan penggandangan dengan modul dalam suatu sistem. Ini salah ngetik ini saya ini. Penggandaan. Maaf ada kesalahan. Jadi dalam teknik coupling ini harus diselesaikan guna untuk bekerja secara mandiri. Jadi coupling ini bekerja secara mandiri guna mana modul ini harus disandingkan dengan modul lainnya, atau nanti ada modul koherensi kalau nggak salah yang teknik ke-9. Nah ini 9. Dalam teknik ke-9 ini terdapat teknik yaitu teknik koherensi. Teknik koherensi ini terdapat unsur atau struktur dalam wacana antar komponen elemen dan modul yang sama. Nah, teknik koherensi ini menunjukkan tingkat ukuran ketergantungan antara elemen-elemen modul sistem. Ada koherensi tinggi maupun ada koherensi yang rendah. Koherensi dan coupling adalah analisis yang mirip namun mempunyai perbedaan. Jadi dalam teknik koherensi ini dan teknik coupling tadi mempunyai persamaan, yaitu mirip dan mempunyai perbedaan yang nyata dalam kontraks. Dalam sisi kontraksinya berbeda. Dengan kata lain, koherensi adalah ukuran sejauh mana tanggung jawab modul tunggal dan modul yang independen. Kemudian lanjut ke teknik ke-10 yaitu sistem yang buruk. Nah, dalam teknik ke-10 ini tidak terdapat komponen-komponen, yaitu seperti sistem yang buruk ini tidak memenuhi kebutuhan pengguna. Yang keburukannya dalam sistem inilah intinya, dalam menganalisis performa yang kurang baik atau buruk, kehandalan yang tingkatnya rendah, kegunaannya rendah. Itu lanjut ke sheet berikutnya. Nah, ini tadi apa sih yang Anda ketahui dengan sistem informasi? Menurut Husein dan Wibowo 2006, sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan atau memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung perbuatan dan putusan dalam pengawasan dan organisasi. Itu menurut Husein dan Wibowo 2006. Sistem informasi secara general dikenal sebagai perangkat lunak yang dapat membantu pengaturan untuk menganalisis data. Sistem informasi memiliki tujuan utama untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi instansi atau organisasi. Lanjut
lanjut saja, ini cuma pengertian. Nah, ini ini adalah bagian metodologi. Saya sengaja mencantumkan macam-macam metodologi atau teknik pengembangan sistem, tapi saya bahas sebentar aja, mungkin saya rangkum. Yaitu yang pertama adalah metodologi System Development Life. Metode ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan, makanya disebut dengan metode tradisional. Jadi metode ini adalah yang pertama sekali digunakan, yaitu tahap-tahapnya sebagai berikut ini. Nah, kelebihannya ini mudah diaplikasikan ke semua sistem dan memberikan template metode analisis, desain, pengodean, pengujian, dan pemeliharaan. Lengkaplah intinya. Kalau kekurangannya ya jarang proyek ini mengikuti aliran yang dianjurkan oleh model yang sekarang ini, soalnya ini kan metode tradisional gitu. Selanjutnya ini itu metodologi yang kedua. Model ini adalah model waterfall. Metode waterfall ini sering disebut dengan metode sequential linear. Metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana, cocok untuk pengembangan perangkat lunak dan spesifikasi yang tidak diubah-ubah. Intinya ini metode yang cukup lama dan cocoknya untuk metode yang tidak diubah-ubah. Intinya menetap tahap-tahapnya sebagai berikut ini, dan kelebihannya kualitas dari sistem ini dihasilkan akan lebih baik. Kalau kekurangannya diperlukan manajemen yang baik. Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika diketahui sejak awal pengembangan. Tidak diketahui, jadi kalau gak dari awal, kalau salah itu merembet salah semua gitu intinya. Lanjut ke metodologi ketiga, yaitu metodologi prototyping. Metodologi ini adalah proses iteratif dalam pengembangan sistem, di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja. Ini gimana? Ini adalah metode prototyping yang dimana requirement-nya diubah ke dalam sistem, lalu diperbaiki melalui kerjasama antar user dan analisis. Ini tahap-tahapannya. Kelebihannya punya kemampuan menangkap requirement secara konteks, digunakan untuk memperluas ini. Oke. Lalu bagian metodologi keempat, metodologi RAD, Rapid Application Development. Metodologi ini adalah penggabungan beberapa metode dari teknik struktur. RAD ini menggunakan metode prototyping seperti teknik ini seperti ini ya. Apa itu? Metodologi ini seperti metode dropping ini. Oh iya, penggabungan ini. Ini adalah tahap-tahapannya dan kelebihannya dan kekurangannya tidak cocok untuk proyek skala besar.
jadi menggunakan proyek skala kecil. Lalu metodologi kelima yaitu metodologi spiral. Metodologi spiral ini pada awalnya diusulkan oleh Rodham. Metodologi ini adalah proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat interaktif dari protopia tadi dengan cara kontrol dan aspek sistematis model squinal linear. Campuran. Model ini ditandai dengan tingkah laku yang kemungkinan mengembangkan versi tingkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap. Jadi mode spiral ini menggunakan aplikasi secara lengkap dan bertahap. Ini tahap-tahapannya secara lengkap tadi: komunikasi pelanggan, perencanaan, analisis risiko, rekayasa, konstruksi dan peluncuran, evaluasi pelanggan, kelebihan dan kekurangannya. Ini langsung saja ke bagian ke-6. Metode ke-6 yaitu Object Oriented Technology. Metode ini merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Dasar pembuatan objek ini merupakan kombinasi antara struktur dan perilaku dalam satu entitas. Ini tahapannya ada model objek, model dinamis, dan model fungsional. Kekurangan dan kelebihannya. Lalu ada metodologi end user development. Di sini pengembangan dilakukan secara oleh user. Jadi pengembangannya ini dilakukan secara langsung dengan usernya, end user. Keterlibatan langsung end user sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem bekerja. Artinya tahap analisis sistem ini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Kelemahannya adalah pada pengendalian mutu, kecenderungan timbulnya ini privat. Ini tahapannya, kelebihan dan kekurangannya. Untuk meningkatkan waktu saya skip dulu. Sekarang masuk ke dalam spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, dalam perangkat lunak ini merupakan kondisi, kriteria atau syarat kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan pemakai. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau biasa disebut dengan SKPL merupakan spesifikasi fungsional, kapabilitas atau fungsinya itu non fungsional dari perangkat lunak yang akan dikembangkan berdasarkan kondisi ataupun kemampuannya. Gambar di samping ini merupakan daur hidup perangkat lunak yang disikluskan dalam kehidupan, yaitu daur hidup pengembangan. Daur hidup pengembangan ini dalam membuat suatu aplikasi kita harus mempengaruhi kebutuhan aplikasi tersebut. Setelah mengetahui kebutuhannya, kita dapat merancang aplikasi. Jadi kita harus mengetahui aplikasi itu butuhnya apa gitu. Dari perancangan kita dapat mengimplementasikan hasil dari implementasi selanjutnya diuji sampai benar-benar tidak bisa digunakan sebelum pada akhirnya diluncurkan.
Jadi dari hidup pengembangan perangkat lunak ini sebagai berikut ini. Ini adalah dari hidup pengembangan dan ini adalah dari pengoperasiannya di sini. Pengoperasian masuk ke dalam studi kelayakan, masuk sini pengoperasian, kan ini berputar ya. Studi kelayakan ini masuk ke dalam rekayasa kebutuhan, masuk ke kebutuhan ini masuk ke perancangan dan diimplementasikan, lalu diuji, dan kemudian ini prosesnya berputar di sini perencanaan ini. Jadi kalau sudah ini hasil benar-benar tidak dapat hasil diuji sampai benar-benar benar-benar bisa digunakan sebelum pada akhirnya dilakukan. Jadi ini diuji semua, kalau sudah tidak bisa diuji maka ini sudah betul, lalu dipeluncurkan, lalu dioperasikan, dan begitu seterusnya. Selanjutnya next, ini adalah spesifikasi definisi. Oke. Proses rekayasa kebutuhan dilakukan dengan beberapa tahap seperti ditunjukkan pada proses ini. Di proses ini dimulai dengan mempelajari tentang ranah lingkup permasalahan dalam kebutuhan perangkat lunak. Oke, next. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Apa saja spesifikasi kebutuhan perangkat lunak? Apa sih spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini? Yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL merupakan spesifikasi fungsional. Ini tadi yang saya jabarkan tadi, merupakan spesifikasi yang fungsional atau non fungsional atau mempunyai spesifikasi fungsional dan mempunyai spesifikasi yang non fungsional. Jadi ada dua macam. Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL merupakan pengeluaran dari tahap rekayasa kebutuhan dari daur hidup perangkat lunak. Daur hidupnya tadi ini teman-teman. Kemudian perangkat lunak berisi tentang kebutuhan perangkat lunak yang akan dibuat. Terdapat 4 pendekatan atau penyusunan dalam SKPL, yaitu bahasanya harus ilmiah. Jadi dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak disusun dengan menggunakan bahasa sehari-hari, ilmiah. Kemudian bahasa alamiah terstruktur. Jadi kita itu harus mempunyai struktur, bukan semena-mena dalam mengerjakan bahasanya itu. Yang ketiga adalah bahasa semi formal. Dokumen spesifikasi perangkat lunak atau SKPL disusun dengan menggunakan bahasa grafikal yang dilengkapi dengan penjelasan teks. Bahasanya formal, semi formal, dan bahasanya formal. Notasi matematika. Apa saja
itu apa itu software requirement dan berisi apa saja sih? Software requirement atau SRS requirement specification dapat diartikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak guna menjelaskan tentang bagaimana kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software atau perangkat lunak. Aduh. Oh, ini sudah habis teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.